Ada sebuah kisah dari Hikayat Abu Nawas yang judulnya aja udah bikin kita mikir, menipu Tuhan. Loh, gimana ceritanya? Pertanyaan ini kan langsung muncul di kepala kita. Gimana mungkin seorang manusia biasa bisa menipu zat yang maha tahu segalanya? Kedengerannya mustahil, bahkan ya agak nyerempet bahaya. Tapi yuk kita coba bongkar bareng-bareng, apa sih maksud sebenarnya di balik kisah yang provokatif ini? Oke, sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu sama tokoh utamanya. Namanya Abu Nawas. Mungkin kita sering dengar namanya di cerita-cerita lucu ya. Tapi sebenarnya, beliau ini seorang penyair dan sufi legendaris dari Baghdad abad ke-8. Seorang ulama yang pemikirannya dalam banget. Nah, ciri khasnya itu seringkali pakai humor atau hal-hal yang kelihatannya aneh untuk ngajarin kebenaran yang lebih dalam. Dengar pertanyaannya aja udah gimana gitu ya, menipu Tuhan. Ini nih inti dari paradoks yang mau coba kita pecahkan. Coba deh bayangin, tipu daya itu kan intinya bohong, ya kan? Gimana mungkin kebohongan bisa ditujukan ke Sang Pencipta yang maha melihat segalanya? Dan, yang bikin makin kaget, ini dia jawaban Abu Nawas. Waktu ditanya, mungkin gak sih manusia menipu Tuhan? Dia dengan santainya menjawab, mungkin. Wah, bisa dibayangin dong, jawaban ini langsung bikin semua orang yang dengar jadi bingung sekaligus penasaran. Kok bisa? Gimana caranya? Jadi, ceritanya tuh dimulai di sebuah majelis ilmu. Lagi asik-asik belajar, ada seorang murid yang penasaran banget, akhirnya memberanikan diri buat nanya langsung ke gurunya. Sebuah pertanyaan yang bisa dibilang menantang batas-batas logika dan iman. Pertanyaannya tuh to the point banget, tajam. Ini bukan sekedar rasa ingin tahu biasa, tapi rasanya kayak sebuah ujian langsung buat kebijaksanaan Abu Nawas sendiri. Nah, gimana coba seorang guru sufi merespons tantangan kayak gini? Nah, disinilah jenisnya Abu Nawas kelihatan. Dia nggak terjebak sama definisi harfiah dari kata menipu. Justru sebaliknya, dia membalikan total pemahaman muridnya dan ngasih makna spiritual yang super dalam buat kata itu. Ternyata, ini dia kuncinya. Menipu yang dimaksud Abu Nawas itu bukan bohong atau nyembunyiin sesuatu. Justru kebalikannya. Ini adalah tindakan merayu Tuhan dengan cara yang paling tulus, yaitu dengan mengakui semua kelemahan kita dan memohon belas kasihannya lewat doa yang paling jujur. Coba deh kita bandingin, beda banget kan? Tipuan yang kita kenal itu kan basisnya bohong, buat cari untung. Sementara tipuan ala Abu Nawas ini justru puncak dari kerendahan hati. Sebuah pengakuan total kalau kita ini lemah untuk memohon anugerah yang paling besar, yaitu ampunan dari Tuhan. Oke, setelah ngejelasin konsepnya, Abu Nawas nggak cuma ngasih teori, beliau ngasih alatnya, yaitu sebuah doa yang jadi inti dari pelajarannya. Sebuah doa yang kekuatannya terletak pada kerendahan hatinya. Sekarang, coba kita dengerin dan resapi bareng-bareng ya doanya. Bahkan sebelum kita tahu artinya, rasanya udah ada getaran pasrah yang luar biasa di dalamnya. Inilah doa yang diajarkan Abu Nawas ke muridnya. Yuk kita bedah artinya. Doa ini dimulai dengan pengakuan total. Ya Tuhan, aku ini nggak pantas masuk surgamu. Lalu dilanjutin dengan pengakuan kelemahan, tapi aku juga nggak bakal kuat di neraka. Ini adalah posisi tawar yang didasari kejujuran mutlak, yang ujung-ujungnya cuma bisa memohon satu-satunya solusi, ampunan dari Zat yang Maha Pengampun. Jadi, disinilah rahasianya. Tipuan ini berhasil justru karena ini bukan tipuan sama sekali. Ini adalah bentuk kejujuran yang paling radikal. Dengan mengakui semuanya, ketidakpantasan dan kelemahan kita, seorang hamba sebenarnya sedang merayu Tuhan untuk menunjukkan sifatnya yang paling agung, yaitu rahmat dan ampunannya. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Abu Nawas kemudian ngasih pelajaran yang lebih luas lagi, yaitu tentang cara kita memandang dan menilai sebuah kebenaran. Ini nih bagian yang menurut saya paling keren. Menurut Abu Nawas, satu pertanyaan yang sama itu bisa punya jawaban yang beda-beda, tergantung level pemahaman orang yang mendengarkannya. Nah, inilah kunci kenapa kata menipu tadi bisa disalahpahami banget. Coba kita pakai analogi ini ya. Di tingkat mata, kita cuma lihat apa yang kelihatan di permukaan. Bintang di langit, ya kecil. Nah, naik ke tingkat otak, kita tahu dari ilmu pengetahuan, oh bintang itu sebenarnya raksasa. Tapi ada tingkat yang lebih dalam lagi, yaitu tingkat hati. Di sini, pemahaman kita beda lagi. Kita tahu bintang itu jadi kecil kalau dibandingkan sama kemahabesaran Tuhan. Nah, orang yang cuma di tingkat mata, bakal langsung anggap menipu Tuhan itu penghinaan, karena mereka kejebak di permukaan aja. Dan inilah kesimpulan utamanya. Abu Nawas itu nggak sedang ngajarin cara menipu Tuhan. Dia pakai frasa yang mengejutkan itu buat menipu orang-orang yang pikirannya sempit, buat menjebak mereka yang cepet banget ngejudge, dan buat ngasih pelajaran tentang bahayanya pemahaman yang dangkal.
Kisah ini pada akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan penting buat diri kita sendiri. Dalam hidup ini, seberapa sering sih kita menilai sesuatu cuma dari luarnya aja, tanpa coba memahami lebih jauh pakai akal, apalagi pakai hati? Ini jadi pengingat yang kuat banget buat kita semua untuk selalu mencoba melihat lebih dalam.